Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis, oleh Johannes Wilhelm Friedrich Hegel. Refleksi terbimbing oleh CGP Martekwang, guru penggerak angkatan ketiga SMA Negeri 1 Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Sejauh mana pemahaman saya terhadap konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini yang berkaitan dengan dilema etika, bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal menurut saya di luar dugaan? Setelah saya mendalami materi di modul ini, saya sangat tertarik dan tertantang menjadi pengetahuan yang baru, keterampilan baru, wawasan baru, dan kesadaran baru yang berkaitan dengan yang pertama, saya mendalami perbedaan dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika benar lawan salah, di mana situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan moral, tetapi bertentangan. Bujukan moral, benar lawan salah. Situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan benar atau salah. Di balik itu juga ada 4 paradigma yang saya pelajari dalam menghadapi situasi atau persoalan masalah yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Ada juga prinsip-prinsip pengambilan keputusan, nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai keadilan, nilai tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, prinsip integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran. Sikap yang ditunjukkan oleh murid itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Adapun juga dalam membedah kasus-kasus yang terjadi di sekolah terhadap peserta didik juga adalah 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pengalaman saya dalam menggunakan ketiga materi tersebut ini dalam proses saya mengambil keputusan dalam situasi dilema etika, benar lawan benar yang saya hadapi selama ini. Yang pertama, saya selalu melibatkan kepala sekolah, rekan guru, siswa untuk membicarakan kasus-kasus yang terjadi serta mencari jalan keluarnya. Lalu yang kedua, membicarakan fakta-fakta yang terjadi berdasarkan data-data yang akurat. Untuk yang ketiga, membuat atau mengambil keputusan bersama terlebih aspek yang berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal serta bertanggung jawab sebagai pemimpin yang bijaksana. Situasi dilema etika yang pernah dialami oleh teman guru saya di sekolah ketika teman guru saya mengikuti diklat pembelajaran berbasis multimedia di Kementerian Agama. Menjadi dilema karena hari yang sama juga sudah diberitahu kepada anak-anak untuk mengikuti dan siap ulangan harian yang pertama. Harus mengambil sebuah keputusan yang tepat supaya dua-duanya itu tetap berjalan, maka teman saya mengambil keputusan yang tepat. Yang pertama, meminta bantuan guru teman agama untuk mengawas ulangan harian serta memberikan soal yang sudah disusun. Supaya siswa tidak dikecewakan, ulangan agama tetap dilaksanakan, dan juga kegiatan diklat pembelajaran
di kantor Kementerian Agama juga tetap berjalan. Ini satu keputusan yang betul-betul bijaksana, yang tepat, yang diambil oleh teman guru saya tadi. Yang ketiga, sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Contoh, kalau ada kegiatan di luar sekolah, terkadang tidak bijak dan terbuka serta kreatif, terlebih yang berkaitan dengan murid di dalam kelas. Dengan mempelajari modul ini, banyak materi yang bermanfaat bagi saya dalam pengambilan keputusan yang tepat dengan aspek yang perlu saya perhatikan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Dan yang ketiga adalah bertanggung jawab sebagai pemimpin yang bijaksana. Dampak mempelajari topik modul ini atau perubahan apa yang terjadi pada cara saya dalam mengambil keputusan sebelum atau sesudah mengikuti pelajaran di modul ini. Perubahan yang terjadi dalam diri saya ketika mengambil keputusan adalah saya lebih mudah memahami dan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam menghadapi masalah etika moral terhadap murid di sekolah, serta materi yang saya dalami ini menjadi paradigma atau mindset baru dalam berpikir atau menerapkan langkah-langkah untuk memecahkan masalah peserta didik yang ada di lembaga saya. Sekian dan terima kasih.